Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, serta teman-teman sekalian yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Devi Pangaribuan, NIM 2330100042. Bersama keempat rekan teman saya yang hebat, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kajian kami. Nah, pertama-tama, video ini yang kami buat dengan tujuan atau utama untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, selain itu kami juga ingin berbagi pemahaman yang mendalam mengenai topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas yang pertama adalah pengantar materi, yaitu kaitan kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, di era globalisasi dan ekonomi digital ini, di dunia bisnis berubah sangat pesat atau sangat cepat. Nah, kita seringkali melihat berita bahwa perusahaan raksasa seperti Gojek dan Tokopedia itu bergabung menjadi satu, yaitu namanya Goto. Nah, atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap startup baru. Nah, mengapa mereka melakukan itu? Nah, karena mereka tuh ingin membangun bisnis dari nol. Nah, butuh namanya waktu lama dan resiko tinggi. Nah, lebih efektif yaitu menyatu dengan bisnis yang sudah berjalan. Ini fenomena yang mendalam ilmu akuntansi yang kita kenal. Nah, sebagai penggabungan usaha atau bisnis combination. Nah, ini bukan sekedar transaksi jual beli biasa, tapi perubahan struktur ekonomi yang besar. Nah, mari kita lihat definisi dari berbagai sumber. Oke, nah yang pertama adalah menurut PSAK nomor 22 revisi tahun 2019. Nah, penggabungan usaha adalah sebuah transaksi atau peristiwa di mana pihak mengambil ahli. Nah, untuk memperoleh namanya pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, yang kedua, menurut namanya Kieso, Wegen, dan Werfel, itu penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas ekonomi tunggal, yang dimana itu entitas yang baru tersebut itu melanjutkan operasi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tadi. Nah, yang ketiga itu adalah menurut Belkowi. Oke. Business combination adalah penyatuan dari dua atau lebih entitas akuntansi yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi yang sama dengan tujuan tertentu. Nah, kata kuncinya itu adalah pengendalian. Nah, jika Anda pengendalian, maka itulah penggabungan suatu usaha tersebut. Nah, ada juga Terus ada juga tujuan dan fungsi. Nah, mengapa perusahaan melakukan ini? Itu ada alasan yang beragam dan strategis. Nah, yang pertama itu ada namanya pertumbuhan eksternal. Nah, pertumbuhan eksternal ini adalah tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan internal. Nah, yang kedua adalah efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya ini terjadi ketika ekonomi of scale atau penghematan biaya operasional seperti administrasi dan pemasaran. Terus yang ketiga ada namanya diversifikasi. Oke, ini artinya memasuki pasar baru atau lini bisnis baru untuk mengurangi namanya risiko ketergantungan pada suatu produk. Nah, yang keempat ada namanya akses sumber daya. Nah, ini akses sumber daya itu adalah mendapatkan akses pada bahan baku teknologi canggih atau tenaga ahli yang berkualitas. Terus yang kelima adalah menghilangkan pesaing. Arti menghilangkan pesaing ini adalah mengurangi persaingan usaha yang terlalu ketat. Terus yang keenam adalah faktor perpajakan. Nah, faktor perpajakan ini adalah untuk memanfaatkan kompensasi rugi fiskal jika ada perusahaan yang mengalami namanya kerugian.
Halo guys, perkenalkan nama saya Febri Adinda, NIM saya 2330100046. Saya di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk dan jenis penggabungan usaha. Nah, bagaimana bentuk-bentuk dari penggabungan usaha tersebut? Jadi yang pertama, yang A itu berdasarkan bentuk hukum dan operasional. Ada 3 bagian. Yang pertama, merger atau penggabungan. Penggabungan terjadi jika satu perusahaan mengambil alih aset atau saham perusahaan lain, dan perusahaan yang diambil alih tersebut kemudian dibubarkan secara hukum. Contohnya itu PTA ditambah PTB sama dengan PTA, PTB-nya hilang jadi tinggal PTA. Contohnya Bank BRI membeli dan mengambil alih Bank Dagang Negara. Kemudian Bank Dagang Negara dibubarkan dan masuk menjadi bagian dari BRI. Yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi ini terjadi jika 2 perusahaan atau lebih bubar dan mendirikan perusahaan baru yang sama sekali berbeda identitasnya. Rumusnya PTA tambah PTB sama dengan PTC. PTA dan PTB itu dihilangkan, tinggal PTC aja. Contohnya berdirinya Bank Danamon dari penggabungan beberapa bank kecil sebelumnya. Yang ketiga, akuisiasi. Akuisiasi ini pembelian saham mayoritas, biasanya minimal 50% tambah 1 lembar, sehingga memiliki hak suara yang menentukan. Dalam hal ini, kedua perusahaan tetap eksis sebagai badan hukum terpisah. Ada 2 bagian. Yang pertama ada hubungan dan keuntungan. Hubungan itu terbentuk hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan. Yang kedua itu keuntungan, itu identitas merek perusahaan yang dibeli tetap terjaga. Yang B berdasarkan jenis usaha. Selain bentuk hukum, penggabungan usaha juga dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan lini bisnisnya. Yang pertama horizontal integration, penggabungan antara perusahaan yang sejenis berada di industri yang sama dan bersaing satu sama lain. Contohnya penggabungan antara 2 bank atau 2 perusahaan rokok, tujuannya memperbesar pangsa pasar. Yang kedua vertical integration, penggabungan antara perusahaan yang memiliki hubungan dalam rantai produksi atau rantai pasokan. Satu perusahaan menjadi pemasok bagi yang lain. Contohnya itu perusahaan pertambangan batubara membeli perusahaan pembangkit listrik. Tujuannya menjamin ketersediaan bahan baku atau pasar. Yang ketiga itu konglomerasi, itu penggabungan antara perusahaan yang sama sekali berbeda jenis usahanya, tidak ada hubungan produksi maupun pemasaran. Contohnya perusahaan otomotif membeli perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tujuannya diversifikasi risiko investasi. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Rabi Alim dengan NIM 23301064. Di bagian ini saya akan membahas tentang metode akuntansi dan pencatatan. Bagaimana cara mencatat transaksi tersebut? Yaitu dengan cara metode pencatatan penggabungan usaha. Secara teoritis dikenal 2 metode pencatatan, namun saat ini hanya satu yang diakui standar, yaitu metode pembelian. Apa sih metode pembelian itu? Metode pembelian itu metode yang wajib digunakan berdasarkan PSAK 22 dan IFRS 3 saat ini. Apa sih konsep dasarnya? Konsep dasarnya itu yaitu metode ini memandang penggabungan usaha sama persis seperti transaksi pembelian aset tetap dan persediaan. Ada pihak yang menjual, ada juga pihak membeli, dan ada terjadinya perpindahan hak milik. Apa sih karakteristik umumnya? Yaitu karakteristik umumnya yang pertama, aset dan liabilitas dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang kedua itu, jika harga lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih, selisihnya dicatat sebagai goodwill atau aset tidak berwujud. Yang ketiga itu, jika harga beli lebih rendah, selisihnya disebut gain on bargain purchase dan diakui sebagai laba. Yang keempat itu, laba yang digabung hanya laba yang diperoleh setelah tanggal akuisisi. Laba tahun lalu tidak digabung. Terus, metode ini tidak diperbolehkan lagi oleh standar akuntansi modern, namun kita harus tahu sejarahnya. Konsep dasarnya yaitu menganggap penggabungan bukan sebagai pembelian, melainkan penyatuan pemegangan saham dari 2 perusahaan yang berbeda.
seolah-olah mereka sudah bergabung sejak perusahaan berdiri. Dan karakteristik umumnya di sini yaitu yang pertama, aset dan liabilitas dicatat sesuai nilai buku semula, tidak ada revaluasi. Terus yang kedua itu tidak ada goodwill yang diakui. Yang ketiga itu seluruh laba ditahan dan laba tahun berjalan digabungkan penuh, seolah-olah sudah bergabung sejak awal tahun. Tabel perbandingan lengkapnya itu tabelnya kriteria, metode pembelian, metode penyatuan, dasar penilaian nilai wajar, nilai buku, goodwill diakui jika ada selisih lebih diakui, selisih tidak diakui. Laba ditahan hanya milik pembeli gabungan keduanya. Biaya emisi saham mengurangi, agio saham dibiayakan atau dibebankan. Status hukum diakui dan wajib dipakai tidak diakui lagi. Langkah-langkah penerapan metode pembeliannya, yang pertama, identifikasi accurate. Siapa yang sebenarnya mengendalikan perusahaan lain. Yang kedua itu tentukan tanggal akuisisi, tanggal kapan hak pengembalian berpindah. Yang ketiga itu hitung nilai wajar, nilai semua aset teridentifikasi dan liabilitasi. Yang keempat itu ukur konsiderasi, hitung total nilai yang dibayar seperti kas, saham atau aset lainnya. Yang kelima, hitung selisih, tentukan apakah menjadi goodwill atau gain on bargain purchase. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ekawati dengan NIM 233010031. Sekarang kita akan masuk ke bagian praktik dengan studi kasus yang lengkap dan mendalam. Ini adalah contoh studi kasusnya, yang dimana pada tanggal 1 Januari 2025 PT Maju Terus setuju untuk mengambil alih seluruh aset dan kewajiban dari PT Sukses Selalu. Sebagai gantinya, PT Maju Terus menerbitkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000 per lembar, dan harga pasar saat itu adalah 4.500 per lembar. Berikut adalah neraca percobaan PT Sukses Selalu saat tanggal akuisisi. Nah, pada sisi aset lancar, memiliki kas bank sebesar 500 juta pada nilai buku, sebesar 500 juta pada nilai wajar. Memiliki piutang usaha sebesar 800 juta pada nilai buku, sebesar 750 juta pada nilai wajar. Memiliki persediaan sebesar 1,2 miliar pada nilai buku, 1,4 miliar pada nilai wajar. Pada sisi aset tetap, memiliki tanah sebesar 2 miliar pada nilai buku, pada nilai wajar sebesar 3 miliar. Memiliki gedung sebesar 3 miliar pada nilai buku dan pada nilai wajar sebesar 2,8 miliar. Memiliki peralatan sebesar 500 juta pada nilai buku, pada nilai wajar sebesar 450 juta. Total aset seluruhnya sebesar 8 miliar pada nilai buku dan pada nilai wajar sebesar 8,9 miliar. Di sisi liabilitas atau hutang, memiliki hutang usaha sebesar 900 juta pada nilai buku dan 900 juta pada nilai wajar. Memiliki hutang bank sebesar 2,1 miliar pada nilai buku dan pada nilai wajar sebesar 2,1 miliar juga. Total hutang seluruhnya sebesar 3 miliar pada nilai buku dan pada nilai wajar sebesar 3 miliar. Di sisi ekuitas atau modal, memiliki modal saham sebesar 3,5 miliar pada nilai buku, dan agio saham memiliki sebesar 500 juta pada nilai buku. Laba ditahan sebesar 1 miliar pada nilai buku. Total modal atau total ekuitas seluruhnya sebesar 5 miliar pada nilai buku. Untuk penyelesaian perhitungannya, di mana langkah pertama yang harus dilakukan yaitu hitung dulu nilai konsiderasi yang ditransfer.
Nah, jumlah saham yang diterbitkan sebesar 1 juta lembar. Nah, harga pasar per lembar itu kan 4.500. Maka tinggal hitung total harga beli sama dengan 1 juta dikali 4.500 lembar sama dengan 4, miliar. Langkah yang kedua, hitung nilai wajar aset bersih, di mana total nilai wajar aset itu sebesar 8,9 miliar. Nah, dikurangi dengan total nilai wajar hutang sebesar 3 miliar. Nah, hasilnya yaitu nilai wajar aset bersih sama dengan 5,9 miliar. Langkah yang ketiga, hitung selisihnya. Harga beli kan sebesar 4,5 miliar. Nah, nilai wajar aset bersih kan 5,9 miliar. Karena harga belinya lebih kecil dari nilai wajar, maka terjadi gain or bargain purchase atau keuntungan beli murah sebesar 1,4 miliar. Nah, jumlah ini akan diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi. Langkah yang keempat, baru buat jurnalnya di buku PT Maju Terus, di mana akun yang harus dicatat yaitu yang pertama kas dabang sebesar 500 juta terletak di bagian mana? Di bagian debit. Piutang usaha sebesar 750 juta terletak di bagian debit. Persediaan sebesar 1,4 miliar terletak di debit. Tanah sebesar 3 miliar terletak di debit. Gedung sebesar 2,8 miliar terletak di debit. Peralatan sebesar 450 juta terletak di debit. Hutang usaha sebesar 900 juta terletak di kredit. Hutang bank sebesar 2,1 miliar terletak di kredit. Modal saham sebesar 1 miliar terletak di kredit. Agio saham sebesar 3,5 miliar terletak di kredit. Gain or bargain purchase sebesar 1,4 miliar terletak di kredit. Nah, jurnal ini mencerminkan bahwa PT Maju Terus mencatat asetnya. Halo, saya Samuel Barman Panjaitan, NIM 233010069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yang dimana pembahasan saya kali ini akan sebagai penutup dan pelengkap materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Saya akan membahas analisis mendalam implikasi akuntansi serta merangkum seluruh pembahasan kami, yang dimana pembahasan mendalam mengenai studi kasus. Teman-teman, ayo kita bedah lagi soal yang sudah disampaikan oleh teman saya, yang dimana poin pertama itu mengapa terjadinya gain on bargain purchase. Dalam kasus kita, harga beli lebih rendah daripada harga nilai wajar aset bersih. Ini disebut gain on bargain purchase atau keuntungan karena membeli dengan harga murah. Biasanya ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu ada perusahaan yang dijual sedang dalam kondisi kesulitan likuiditas atau keuangan yang mendesak. Yang kedua, adanya kewajiban kontingensi atau risiko tersembunyi yang tidak terlihat namun sudah diperhitungkan dalam harganya. Lalu yang ketiga, ada penjual butuh dana cepat sehingga rela menjual di bawah harga pasarannya. Yang ketiga, ada secara akuntansi keuntungan ini tidak dicatat sebagai goodwill negatif, melainkan langsung diakui sebagai laba dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya akuisisi tersebut. Lalu poin kedua yang mau kita bahas adalah penggunaan nilai wajar. Perhatikan bagaimana piutang diturunkan nilainya karena estimasi kolektibilitas dan persediaan, serta tanah yang dinaikkan nilainya karena harga pasar yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa dalam metode pembelian kita tidak peduli berapa harga perolehan asli di buku penjualan. Yang penting adalah berapa nilai aset tersebut akan berpindah tangan saat berpindah tangan. Lalu yang poin ketiga kita akan bahas adalah perlakuan biaya-biaya, yang dimana jika dalam transaksi tersebut terdapat biaya hukum, biaya notaris, atau biaya konsultasi, bagaimana perlakuannya diakuntansikan? Jawabannya itu semua biaya transaksi tersebut dibebankan sebagai beban
atau expense pada periode berjalan, tidak ditambahkan ke harga perolehan kecuali biaya emisi saham atau penerbitan surat utang yang akan mengurangi agio saham. Lalu yang kedua kita akan membahas analisis mengapa metode pembelian itu lebih unggul. Mengapa Dewan Standar Akuntansi menghapus metode pooling of interest? Alasan pertamanya itu adalah representasi ekonomi yang jujur. Transaksi penggabungan usaha adalah transaksi jual beli yang sesungguhnya terjadi pada pasar. Maka pencatatan harus berdasarkan nilai pasar, bukan nilai historis. Lalu alasan keduanya adalah ketersebandingan atau comparability. Investor bisa membandingkan kinerja perusahaan yang melakukan akuisisi karena dasarnya sama, yaitu nilai wajar. Jika dipakai nilai buku, angka yang dihasilkan tidak relevan atau bisa disebut menipu. Lalu yang ada alasan ketiga yakni akuntabilitas. Manajemen harus bertanggung jawab berapa harga sebenarnya yang mereka bayarkan. Goodwill yang muncul menjadi indikator apakah manajemen membayar terlalu mahal atau tidak. Lalu kita akan membahas poin ketiga yang dimana masalah khusus dalam penggabungan usaha. Ini ada beberapa hal teknis lain yang perlu kita pahami sebagai pengetahuan tambahan. Yang pertama adalah goodwill. Seperti yang kita tahu, goodwill adalah reputasi, lokasi strategis, loyalitas pelanggan, dan kualitas SDM yang membuat perusahaan bernilai lebih dari aset fisiknya. Goodwill tidak diamortisasikan lagi saat ini, melainkan diuji penurunannya nilainya atau yang disebut impairment test pada setiap tahun. Lalu adanya penggabungan usaha secara bertahap. Ada kalanya perusahaan membeli saham sedikit demi sedikit. Misalnya pada tahun 2023 beli 20%, tahun 2024 beli lagi 35%, sehingga total pembelian sahamnya ada 55%, membuat jadi anak perusahaannya. Saat kepemilikannya sudah mencapai 50% lebih, maka investasi yang sebelumnya dicatat sebagai investasi saham harus dinilai ulang ke nilai wajar, baru kemudian dihitung goodwillnya. Lalu berikutnya kepentingan non pengendali atau KNP. Jika kita membeli 80% saham, maka 20% sisa miliknya adalah milik pihak luar. Dalam laporan konsolidasi nanti kita akan tetap menampilkan 100% aset liabilitas. Lalu bagian 20% itu disajikan sebagai pos KNP di ekuitas. Kesimpulan umum, berdasarkan uraian materi yang sudah disampaikan oleh kelima anggota kami secara berurutan, dapat kami simpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, definisi penggabungan usaha adalah peristiwa berpindahnya pengendalian atau kontrol dari satu entitas ke entitas lain. Lalu yang kedua, bentuk. Secara hukum bisa berupa merger, konsolidasi, atau akuisisi, serta bisnis bisa horizontal, vertikal, atau konglomerasi. Yang ketiga, metode. Satu-satunya metode yang sah atau diakui oleh PSAK dua adalah metode pembelian. Lalu kita masuk ke prinsip. Kunci utama metode ini adalah penggunaan nilai wajar untuk semua aset liabilitas teridentifikasi. Lalu yang kelima, selisih. Jika harga beli lebih besar, maka itu disebut goodwill. Jika harga beli lebih kecil, maka itu disebut gain on bargain purchase. Lalu adapun tujuan dari pencatatan ini adalah bertujuan agar laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya bagi semua pihak pengguna laporan tersebut. Lalu sekian presentasi dari kami mengenai penggabungan usaha yang dapat kami sampaikan dalam video presentasi kami. Kami menyadari bahwa sebagai mahasiswa, penyampaian dan pemahaman kami masih jauh dari kata sempurna.
Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari Bapak dosen dan teman-teman semuanya demi menjadi bahan perbaikan kami. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.